Selamat sore untuk kita semua. Perkenalkan nama lengkap saya Veronica Theodorita Mauk, NPM 12230040. Saya mahasiswa program studi agribisnis semester 6C. Di video ini saya akan menjelaskan tentang perhitungan payback periode, TI, IRR, dan NPV. Langsung pada soalnya, UD Timur akan melakukan investasi melalui pembelian sebuah gudang seharga 100 juta rupiah. Gudang tersebut mempunyai umur ekonomis 4 tahun dan nilai residu 35 juta rupiah. Perusahaan membayar bunga 15% dengan tingkat pendapatan bersih sebagai berikut. Pada tahun pertama, 2.500.000, pada tahun kedua 3.500.000, tahun ketiga 4.500.000, dan tahun keempat 5 juta. Yang berikut kita menghitung nilai present value tiap tahun. Yang pertama untuk tahun pertama, diskon faktor untuk 15%. Untuk angka-angka yang ada di tabel, itu didapat dari tabel diskon faktorial, yaitu kita lihat pada 15% untuk tahun pertama, yaitu 0,859, untuk tahun kedua 0,756, untuk tahun ketiga 0,657, dan tahun keempat 0,571. Langkah selanjutnya yaitu nilai dari present value, yaitu didapat dari penerimaan dikali dengan diskon faktornya. Sama juga pada tahun kedua, 3, dan 4. Yang berikut total present value, yaitu didapat dari jumlah dari nilai present value di atas. Dan untuk investasinya, investasi pada tahap awal yaitu 100 juta. Hitung nilai NPV. Didapat dari total PV dikurang dengan investasi awal, yaitu di mana kita mendapatkan nilai min 69,385. Yang artinya NPV yang kita dapat adalah negatif, berarti proyek tersebut tidak layak untuk dijalankan. Yang berikut untuk menghitung nilai indeks profitabilitas, yaitu dengan rumus jumlah PV dibagi dengan jumlah investasi, yaitu di mana kita mendapatkan nilai 0,30. 0,30. Jadi kesimpulannya, karena TI lebih kecil dari 1, maka proyek tersebut tidak layak untuk dijalankan. Yang berikut kita menghitung nilai payback period atau periode pengembalian, yaitu akumulasi dari arus kas masuk. Yang pertama pada tahun pertama yaitu arus masuk 2.500.000, untuk akumulasinya tetap 2.500.000. Untuk tahun kedua 3.500.000, 3.500.000 didapat dari 3.500.000. Sudah. Pada tahun yang kedua 3.500.000 dan akumulasinya 6 juta. 6 juta didapat dari arus masuk pada tahun pertama ditambah dengan arus masuk pada tahun kedua. Yang berikut, pada tahun yang ketiga 4.500.000 dan akumulasi yang didapat adalah 10 juta
500 didapat dari akumulasi dari tahun kedua ditambah dengan akumulasi arus masuk pada tahun ketiga. Yang berikut untuk tahun yang keempat, untuk akumulasinya itu didapat dari akumulasi pada tahun ketiga ditambah dengan akumulasi tahun keempat. Setelah tahun keempat, total yang didapat adalah 50.500.000, yang artinya masih belum mencapai 100 juta. Jadi, periode pengembalian lebih besar 4 tahun, yang artinya belum kembali. Yang berikut untuk perhitungan IRR atau tingkat pengembalian internal. Yang langsung saja, yaitu pada tahun pertama, perkiraan arus kas, yaitu pada tahun pertama sampai keempat masih sama seperti yang di atas, dan diskon faktorialnya untuk 10%. Angka-angka di sini kita dapat dari nilai di tabel diskon faktorial pada 10%. Nah, yang berikut untuk present value, ini didapat dari perkiraan arus kas dikali dengan diskon faktorial, sama juga seperti di bawahnya. Yang berikut untuk diskon faktorial 15%. Angka-angka di sini juga sama, dilihat pada diskon faktorial pada tabel diskon faktorial untuk 15%. Untuk present value-nya juga sama, didapat dari perkiraan arus kas dikali dengan diskon faktorial. Kita langsung saja pada rumusnya, yaitu di mana IRR sama dengan I1 ditambah NPV1 dibagi NPV1 dikurang NPV2 dikali I2 dikurang I1. Langsung saja masuk pada rumusnya, sama dengan 10% ditambah dengan total PV present value pada 10% dibagi dengan present value pada 10% dikurang present value pada 15% dikali present diskon faktorial 10%, 15% dikurang present value diskon faktorial 10%. Enter. Didapat minus 45,92%. Langsung kesimpulan. Jadi kesimpulannya IRR hasilnya negatif, yaitu minus 45,92%. Artinya proyek ini menghasilkan kerugian besar, bahkan sekarang nilai arus kas tidak cukup untuk menutupi sebagian besar investasi awal. Setelah kita mengetahui nilai NPV, PI, payback periode, dan IRR, kita mendapatkan hasil semua mendapatkan nilai negatif, yang artinya proyek tersebut tidak layak untuk dijalankan. Inilah hasil kerja saya. Sekian dan terima kasih.